sembah Tuhan. Penuhi rumah-rumah kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Angkat suaramu dan nyatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Angkat suaramu, sembah Tuhan, sebab Dia baik Tuhan. Pengorbanan-Mu menebus hidup kami Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh
Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya sangat yakin dan percaya hari ini adalah hari di mana anugerah Tuhan tercurah secara berlimpah-limpah bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pengajaran firman Tuhan dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Kanaan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka sampai di Mara, mereka mendapatkan air yang pahit, tetapi Tuhan merubah air yang pahit itu menjadi manis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar bahwa prinsip yang pertama, Tuhan ada di dalam segala situasi. Hari ini kita lanjut prinsip yang kedua, masih di ayat yang ke-25 dari Keluaran pasal 15. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari pengajaran firman Tuhan ini, Tuhan selalu siap mendengar dan menjawab doa-doa umatnya. Ketika bangsa Israel datang bersungut-sungut kepada Musa, Musa kemudian mencari wajah Tuhan. Musa kemudian berdoa, berseru kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Anda bisa bayangkan posisi Musa pada waktu itu. Ada kurang lebih 3 juta orang yang datang bersungut, yang datang mengeluh. Mereka marah kepada Musa. Mereka mencurahkan kekesalannya kepada Musa. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh keberadaannya ke dalam tangan Tuhan. Dan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Tuhan mendengarkan doa Musa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menutup telinga atas Musa. Tuhan tidak memalingkan wajahnya atas Musa. Tetapi Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa Musa. Oh, saya sangat yakin dan saya percaya hari-hari ini Bapa kita di surga selalu rindu mendengarkan seruan doa yang keluar dari dasar hati kita. Dia sungguh rindu mendengarkan bagaimana kita menjerit kepadanya. Dia rindu mendengarkan bagaimana kita menceritakan kisah perjalanan hidup kita kepadanya. Dia rindu mendengarkan curhatan hati kita kepadanya. Saudara, kalau manusia saja, sahabat kita, teman kita mau mendengarkan curhatan hati kita, apatah lagi Bapa kita di surga. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai bentuk kasihnya kepada kita. Apatah lagi cuma untuk mendengarkan curhatan hati kita. Saya percaya hari ini ketika kita mau datang kepada Dia, menyampaikan isi hati kita dengan tulus kepada Tuhan, membuka segala keberadaan kita. Mungkin ada dosa, mungkin ada pelanggaran, mungkin ada kejahatan yang kita lakukan yang manusia tidak tahu, yang istri tidak tahu, suami tidak tahu, orang-orang terdekat kita tidak tahu. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Dia hanya menunggu kapan kita datang kepadanya dan membuka semuanya kepada Tuhan. Pesan penting bagi saudara, bagi saya, bahkan bagi kita semua. Hari ini Tuhan menanti saudara dengan tangan yang terbuka. Seperti anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya, menghabiskan harta kekayaan, warisan yang diberikan kepadanya, sampai hidupnya terlunta-lunta. Dan ketika dia kembali, bapaknya menyambut dia dengan sukacita. Bapaknya berlari menyambut dia, memeluk dia. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, apapun keberadaan saudara, sedalam apapun saudara jatuh, ketika saudara datang dengan hati yang terbuka kepada Bapa, maka Dia mau menyambut saudara. Dia ingin memeluk saudara, Dia ingin merangkul saudara, Dia ingin membelai kepala saudara dan berkata, anakku yang kukasihi, hari ini aku menerima engkau apa adanya. Aku menerima engkau tanpa syarat. Aku mengasihi engkau dan akan terus mengasihi engkau. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami.
Bapa yang selalu menerima kami apa adanya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi, kami berdoa Tuhan, kami mengaku setiap dosa dan salah kami. Tuhan kiranya mengampuni kami, Tuhan kiranya memulihkan keberadaan kami. Terima kasih, terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, jangan pernah menyerah, bangkit dan percayalah kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati saudara.